Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai bilangan pecahan. Kalian tentunya sudah tidak asing ya, karena ini sudah dipelajari pada saat kalian SD, kelas 5. Pecahan merupakan bilangan yang tidak bulat. Pecahan terdiri dari bilangan dan penyebut, pembilang dan penyebut. Pembilang berada di atas dan penyebut berada di bawah, seperti berikut. Pembilang per penyebut sama dengan 3/4. Ini contohnya. Artinya, pecahan di atas adalah 3 bagian dari 4 bagian. Nah, ini ada contoh soal. Dalam suatu acara ulang tahun, undangan yang datang dibagi menjadi 4 kelompok untuk menikmati kue tar berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Kue tar tersebut sudah dihidangkan pada setiap meja kelompok, yaitu meja A, B, C, dan D. Kue tersebut dibagi sama rata kepada anak yang menghadapi suatu meja. Setiap undangan yang datang boleh memilih duduk di bangku meja manapun. Adit adalah undangan terakhir yang datang di acara tersebut. Adit melihat bangku meja A sudah ada 6 anak, meja B ada 7 anak, meja C ada 8 anak, dan meja D ada 9 anak. Pertanyaan pertama, apabila Adit memilih bergabung di bangku meja B, apakah banyak bagian kue yang akan didapatkan oleh Adit akan sama dengan anak yang memilih meja yang sebelah mana? Coba jelaskan. Nah, untuk yang A ini, pada permasalahan di atas, dapat kita amati susunan kue pada masing-masing meja. Pada meja A, itu ada 6 anak. Pada meja B, ada 7 anak. Pada meja C, ada 8 anak. Dan pada meja D, ada 9 anak. Ketika Adit memilih bergabung dengan meja B, yang terdiri dari 7 anak, maka banyak anak akan menjadi 8 karena ditambah Adit. Kemudian, karena 8 banyaknya akan sama dengan banyak anggota pada meja C. Sehingga setiap anak pada meja B dan C sama-sama memperoleh 1/8 bagian kue. Karena mereka akan memperoleh bagian yang sama, maka setiap satu anak memperoleh bagian kue 1/8. Kenapa per 8? Karena jumlah seluruhnya adalah 8. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, jika Adit ingin mendapatkan bagian kue yang paling banyak di antara keempat meja pilihan, meja manakah yang seharusnya Adit pilih? Agar mendapatkan kue yang paling banyak di antara 4 kemungkinan meja yang ada, Adit harus memilih banyak anak yang paling sedikit. Banyak anak yang paling sedikit adalah meja A. Maka Adit mendapatkan 1/7 bagian kue. Mengapa 7? Karena meja A terdiri dari 6 anak. Apabila ditambah oleh Adit menjadi 7 anak, maka Adit mendapatkan 1/7 bagian kue. Bagian ini paling besar dibandingkan dengan jika Adit memilih meja lain. 1/7 akan lebih besar daripada 1/8. Jadi, kalau untuk pecahan, bilangan pecahan itu, semakin besar nilai penyebutnya yang di bawah ini semakin besar, maka nilainya akan semakin kecil. Kalau misalkan nilai penyebutnya itu semakin kecil, maka nilai keseluruhannya akan semakin besar. Maka 1/7 itu lebih besar daripada 1/8. Nah, ini ada ilustrasi pecahan menggunakan gambar. Terdapat gambar persegi yang dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian salah satu bagiannya diarsir, maka itu merupakan pecahan 1/4. Yang diarsir adalah 1 bagian dari keseluruhannya itu 4 bagian. Kemudian yang kedua 1/4, 1, 2, 3, 4. Karena segitiga yang di dalam ada 4 jumlahnya. Kemudian yang ketiga 2/6, karena jumlah kotaknya ada 6. Dan yang diarsir ada 2. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. 5/12. Selanjutnya ini 4/12. Kemudian lingkaran dibagi menjadi 4 bagian, yang diarsir 2 bagian, maka pecahannya adalah 2/4. Kemudian yang ini 3/8 dan yang terakhir 4/8. Silahkan diamati sendiri ya. Selanjutnya, bilangan pecahan 2/4
dan 3/6 dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang relatif senilai, yaitu 1/2. Pecahan-pecahan yang relatif senilai disebut ekuivalen. Perhatikan ilustrasi berikut. Bagian yang berwarna kuning jika dinyatakan dalam bentuk pecahan adalah sebagai berikut. Nah, ini tadi kan 1/2 kan, kalau disederhanakan. 1/2, ada persegi panjang dibagi menjadi 2 bagian, yang diarsir adalah 1 bagian, maka pecahannya 1/2. Itu akan sama artinya dengan 2/4. 2/4, apabila persegi panjang yang sama kita bagi menjadi 4 bagian, kemudian kita arsir sebanyak 2 bagian, itu akan sama besarnya dengan persegi panjang yang 1/2 tadi. Kalau kita amati kan besarnya sama ya, yang diarsir sama besarnya, antara 1/2 dan 2/4. Nah, begitu juga untuk 3/6. Kalau 3/6 berarti persegi panjang yang sama ini, yang 1/2 ini, kita bagi menjadi 6 bagian, dan yang diarsir adalah 3 bagian. Nah, 3 bagian ini yang diarsir, itu sama besarnya dengan 1 bagian dari 1/2 ini. Jadi 1/2, 2/4, dan 3/6 itu nilainya sama. Bagaimana cara menyederhanakannya? Nah, ini kan 2/4. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan bilangan yang sama. Sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 1, hasilnya 1. 2 dibagi 2, hasilnya 2. Nah, begitu juga untuk 3/6 ini. Sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3, hasilnya 1. 6 dibagi 3 hasilnya 2, maka mereka senilai. Pada bilangan pecahan juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, kemudian membandingkan dua bilangan pecahan. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dan 2/3. Nah, apabila kita diminta untuk menentukan yang mana yang lebih besar, itu kita bisa amati dengan menyamakan penyebut. Penyebutnya kan 4 dan 3. Kita samakan dengan mencari KPK-nya, yaitu 12. Maka sama-sama kita ubah menjadi 12 penyebutnya. Kemudian, untuk yang 3/4, kan kita ubah jadi 12 penyebutnya. 12 dibagi 4, itu hasilnya 3. Kemudian dikali 3, hasilnya 9. Nah, akan senilai dengan 9/12. Kemudian yang 2/3, kita ubah pembilangnya menjadi 12, berarti 12 dibagi 3 yaitu 4, 4 dikali 2 yaitu 8. Setelah kedua penyebut sama, dengan mudah kita dapat menentukan bahwa 9/12 lebih dari 8/12, karena penyebutnya sama, berarti kita hanya perlu membandingkan pembilangnya saja, karena 9 itu lebih besar daripada 8, maka 9/12 itu lebih besar daripada 8/12. Nah, kita kembalikan ke bentuk semula. 9/12 itu tadi berapa? 3/4. Maka 3/4 lebih besar dari 2/3. Selanjutnya, kalau misalkan ada soal seperti ini, 2013/2014 itu lebih besar atau lebih kecil dari 2015/2016. Nah, kalau misalkan kita menggunakan cara yang tadi, mencari KPK-nya itu akan sangat banyak ya. Kita dapat mencarinya itu kesulitan ya kalau seperti itu, karena ini angkanya sangat besar. Nah, cara yang lebih mudahnya adalah kita amati ilustrasi di bawah ini. 1/2 lebih kecil daripada 3/4, karena 1/2 sama dengan 2/4 kurang dari 3/4. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Ternyata 1/2 itu kurang dari 3/4. Kemudian 2/3 kurang dari 4/5. Kita samakan penyebutnya menjadi 15. Nah, ternyata 2/3 ini lebih kecil daripada 4/5. Itu juga selanjutnya. Dengan mengamati pola bilangan tersebut, kita mengarah pada kesimpulan bahwa 2015/2016 lebih besar daripada 2013/2014. Nah, dari mana kita melihatnya? Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya di sini ada 2, ada 4. 2 lebih kecil daripada 4. Maka yang penyebutnya kecil ini
lebih kecil daripada yang penyebutnya besar. Begitu. Ini juga. Lalu ketika kita ditanya 2016 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 2014, kan lebih besar, maka 2015 per 2016 itu lebih besar daripada 2013 per 2014 gitu. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Silahkan setelah ini kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau tidak, nanti silakan lanjutkan untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Terima kasih.